Saya bilang, Gus Dur ini terus saya nanti itu gimana sampai mengenalkan diri sampean ketua NU, ini Kiai Sahir Rois, ini wakil ketua NU. Lah sampean nanti kalau mengenalkan saya apa? Ya kamu juru bicara gitu. Padahal ini bisa bicara semua kok. Ditulis saja saya. Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Syekh Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi Saifuddin Zuhri. Ini siapa ini? Saya belum jawab, saya tidak ikut-ikut. Sudah dijawab sama Gus Dur. Ini Mustafa Bisri. Jadi saya ikut ke bawah. Dia langsung jinggal dari tiduran kita. 50 miliar. Dia kaget. Itu 2 kali lipat lebih, 2 kali lipat lebih penduduk Saudi Arabia. 50 miliar. Melihat dia kaget, saya terus ndadi kok bahasa sini. Saya menjadi-jadilah gitu. Senengnya saya itu. Bal aksal min zalik ya Syekh. Malah mungkin lebih saya. Masya Allah, tabarakallah. Mulai Jerman sampai Spanyol, Amerika sudah, Jepang sudah, Korea sudah, Hong Kong sudah, Taiwan sudah, mana-mana. Setiap kali saya di negara-negara itu yang teringat adalah Indonesia. Kenapa? Kenapa? Karena di sana itu banyak sekali orang-orang asing ke Indonesia ini, banyak yang minta warga negara, banyak sekali, banyak sekali. Lah kita yang jadi warga negara Indonesia kok nggak bersyukur gimana? Sampai dibalik oleh Allah tidak jadi manusia, jadi kampret sama cebong. Kenapa? Berkali-kali takbir, berkali-kali mengatakan Allah itu maha besar, tapi tidak tahu besarnya Tuhan seberapa. Nah, kalau Tuhan kok dibawa ke pilkada, itu kan tidak ngerti gedene Gusti Allah itu. Gedene Gusti Allah seberapa? Kamu kira seberapa Gusti Allah kamu ajak ke TPS itu? Jangan mulutnya saja indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Ini malah membingungkan orang ini. Mulutnya kok seperti Kanjeng Nabi, perilakunya kok seperti Abu Jahal. Kan bingung orang. Kalau tidak ya diam saja. Itu ngaco itu. Gurur karena banyak followernya. Karena banyak yang ikut, dia merasa benar, itu salah. Benar dan salah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi nalar atau tidak. Tetaplah antap saja Anda di NU Nahdlatul Ulama. Jangan tergoda dengan tampilan-tampilan gagah tapi tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu senang dengan gagah. Wah, begitu gagah itu. Ayo kembali kepada Quran dan hadis. Kembali ke Quran dan hadis. Coba tunjukkan Quran, baca sampean paham apa enggak? Kelekep dia enggak bisa. Gayanya saya kembali ke Quran. Jangan ikut kiai, ikut Quran. Ini sombong sekali dan tidak punya rasa rahmah. Lain dengan ulama-ulama kita. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Dirusak, cemal kita, malu kita. Dulu semua orang menghargai Islam karena kiai-kiai kita memang menampilkan Islam dengan tampilan yang indah. Kiai-kiai tidak ngomong saja, bahkan ada kiai yang tidak ngomong, tapi perilakunya yang ngomong. Ya, Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan
Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Oh, belum dengar ini. Jadi kalau biasanya saya ajak membaca Fatihah 1 kali. Ini kalau anak-anak muda yang biasa buka YouTube tahu. Saya kalau doa, saya ajak jamaahnya membaca Fatihah sekali. Tapi Iyyaka nasta'innya 11 kali. Iyyaka nasta'innya 11 kali, Fatihahnya sekali. Dalam Anda sekalian baca Iyyaka nasta'in 11 kali itu sambil di sini apa bahasa? Pasti dikabulkan, pasti. Kok sampai tidak dikabulkan oleh Tuhan? Itu kemungkinannya cuma 3. Kemungkinan pertama, jadi kita bersyukur kita ikut kiai-kiai itu. Kenapa kita bersyukur? Karena kiai-kiai itu mempunyai sanad yang muttasil. Sekarang banyak orang yang gagah-gagah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara-saudara, bahwa yang penting adalah innamalnya. kayak Kanjeng Rasul itu tetangganya saja. Rasulullah berkata, dengar kapan kamu? Tapi sampean sendiri kan juga pernah mengatakan itu dawuhnya Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya, tapi kalau saya nanti dihisab saya bisa jawab, kamu kok bisa mengatakan bahwa innamal a'malu ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mana? Kamu 15 abad. Saya bilang, saya mendengar ini dari ayah saya, dari guru saya Kiai Bisri Mustafa, dari guru saya Kiai Ali Maksum, dari guru saya Kiai Makhrus Ali, dari guru saya Kiai Marzuki, dari guru saya Syekh Yasin Al-Fadani, dari guru saya Syekh Abdul Halim Mahmud. Tanyakan sendiri sana. Ayah saya ditanya, guru saya ditanya, dari mana kamu bisa mengatakan bahwa ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu beritahukan kepada Mustafa. Beliau akan jawab, ini saya dari guru saya Syekh Umar Hamdan. Nanti Syekh Umar Hamdan ditanya dari mana? Saya dari Syekh Falih. Terus sampai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sampai urutannya? Semua ilmu yang sampai dapat dari Kiai NU itu bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul hisab. Zaman seperti ini itu sangat kita bersyukur kita masih ikut Nahdlatul Ulama ya. Sampai tinggal bilang saja, sampai bisa mengatakan begini, saya dengar dari Kiai Ahmad Rohayat. Udah biar yang ditanya beliau nanti, enak toh. Tapi kalau sampai ditanya, kamu bisa mengatakan ini dawuhnya Rasulullah? Ya, saya dari Google. Wah, sudah repot nanti urusannya itu. Ya, kita bersyukur kita Nahdlatul Ulama. Tadi hampir saya ralat tadi, siapa namanya, NU cabang Katolik tadi mengatakan bahwa NU adalah terbesar di Indonesia. Mau saya ralat tapi dia sudah pinter diteruskan, mungkin sedunia. Ralat saya bukan mungkin, memang. Ini bukan mungkin Pak Jonas, bukan mungkin. Tahun 89 saya ditakdirkan ikut Gus Dur sama Kiai Sahal Mahfud mendapat undangan dari Darul Ifta. Darul Ifta itu suatu badan non departemental tapi langsung di bawah Raja Saudi. Waktu itu kepalanya adalah kepalanya Wahabi Saudi, Syekh bin Baz. Saya itu karena tulisan saya bagus, tulisan Arab saya itu bagus.
Saya gelandangan suka dolan-dolan, kalau ke Jakarta mampir ke PB gitu. Kebetulan Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi, Saifuddin, Allah yarhamhum, mereka semua sedang ada. Mereka sedang bicarakan undangan dari Saudi. Wah, ini ada Gus Mus, ada Gus Mus. Saya waktu itu gelandangan biasa lah, nggak jadi apa-apa. Oh, ini ada Gus Mus, kebetulan tulisannya bagus ini. Suruh nulis surat balasan. Saya nulis surat balasan bahwa kita berterima kasih sudah diundang. Insya Allah akan kita bicarakan, nanti kita akan datang. Itu yang nulis saya. Ketika dapat undangan dari atase agama itu bukan di bawah Deparlu sana, tapi di bawah Darul Ifta ini. Ketika datang di sana, saya diajak sama Kiai Sahal, sama Gus Dur, sama Dr. Fahmi ini. Loh, kok saya ikut ngapain? Loh, nanti kalau ada yang harus ditulis-tulis lagi kan, biar tulisannya sama dengan yang masuk akal juga itu ya. Saya ikut sana, ternyata di sana itu hanya untuk menulis siapa-siapa yang akan berangkat. Terus ditulis saja Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Syekh Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi Saifuddin Zuhri. Ini siapa ini? Saya belum jawab, saya tidak ikut-ikut. Sudah dijawab sama Gus Dur. Ini Mustafa Bisri. Jadi saya ikut ke bawah. Itu saya diterbangkan takdir itu namanya. Bukan apa. Lah kan di sana itu kan resmi, terima pejabat-pejabat sana itu. Saya bilang sama Gus Dur, ini terus saya nanti itu gimana sampai mengenalkan diri sampean ketua NU. Ini Kiai Sahal Rois, ini wakil ketua NU. Lah sampean nanti kalau mengenalkan saya apa? Ya kamu juru bicara gitu. Padahal ini bisa bicara semua kok. Kok ada juru bicaranya? Ya, tapi yang penting kan saya bisa ke Saudi Arabia, bisa ke Mekah, sudah seneng saya. Nah, ada waktu itu Jumat. Kalau Jumat itu Syekh bin Bas itu tamunya seluruh dunia itu. Dia punya ruang tamu panjang sekali, isinya kursi tok untuk dia ngaji sebentar, ngaji tafsir, ada yang baca Quran, terus dia nerangkan sebentar, terus menemuin ini dari Eritania, ini dari ini, semua ditemui satu persatu, delegasi tamu itu. Kita tidak, dari Indonesia kok enggak sendiri. Wah, saya sudah mau protes sebagai juru bicara ini. Tapi dipegangi sama Dr. Fahmi, tidak usah lah, biar beliau sudah masuk ke ruang istirahat. Begitu masuk ruang istirahat, ada sekretarisnya keluar, tamu yang dari Indonesia mana? Wah, ternyata kita diterima di ruang istirahat beliau. Beliau begini, sudah tiduran gini. Begitu kita datang, ini dari NU ya. Terus tanya, itu berapa anggotanya Nahdlatul Ulama itu berapa? Tidak ada yang jawab. Mungkin ini nunggu juru bicara. Saya langsung jawab karena noleh ke saya bilang 50 million ya Syekh. Saya bilang 50 juta. Itu saya karang aja waktu itu. Belum ada penelitian seperti sekarang. Survei yang terakhir itu tadi yang disebutkan 90. Itu yang survei itu. Dulu saya mengatakan 50 juta perkiraan. Dia langsung menjinggal dari tiduran gitu. 50 million. Dia kaget. Itu 2 kali lipat lebih penduduk Saudi Arabia. 50 million. Melihat dia kaget, saya terus ndadi kok bahasa sini. Saya menjadi-jadilah gitu. Senengnya saya itu. Bal aksal min zalik ya Syekh.
Malah mungkin lebih saya ketemu. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata sekarang ini 90 juta. Itu berapa kali lipat penduduk Australia itu? Bisa 4-5 kali. Terbesar di dunia. Bukan mungkin. Bahkan sampai saya berani mengatakan di mana-mana. Memamerkan NO, saya itu memamerkan NO di Amerika, di Eropa, di Jepang, di mana-mana saya mengatakan ini yang terbanyak di dunia. Ini yang disebut Kanjeng Nabi, insya Allah menjadi sawadul azam. Alaikum bisawadil azam. Terbanyak di dunia. Dan saya sudah ngecek cara berpikir, cara memahami. Saya sudah ketemu Grand Syekh Azhar, Syekhul Azhar. Saya ketemu Grand Mufti Syria, Syekh Hasun, Grand Mufti Qatar. Semuanya pikirannya sama dengan Kiai-Kiai NU semua. Saya nggak tahu pikiran-pikiran yang lain itu entah siapa itu. Pembesar-pembesar di Timur Tengah semuanya pikirannya sama. Saya sudah ngecek semua. Semuanya seperti kita, ahli sunnah wal tawassut wal i'tidal. Maka sekarang ini di dunia sedang mencari NU untuk dijadikan guru bagi perdamaian dunia. Saya yang khawatir lalu kitanya sendiri malah nggak paham. Jadi orang mau jadikan sampean guru, sampean sendiri malah cari guru kemana-mana yang nggak jelas. La ilaha illallah. Sudah sampean mantap saja sama kiai-kiai sampean NU, sudah. Itu punya jalur langsung bisa dipertanggungjawabkan ila yaumil kiamat. Kalau sampean punya ustadz lain, sampean tanya, sampean iso nanggung saya nanti sampai yaumil hisab? Kalau iya, sampean silahkan ke sana. Kalau berani. Kalau kiai NU berani. Karena dia memang mempunyai sanad betul ke sana. Jadi kita perlu bersyukur, ini hak prerogatifnya Gusti Allah juga. Ada yang anaknya kiai tidak mau di NU, ada. Ada enggak? Ada, karena enggak dipilih sama Gusti. Jangan dikira, makanya saya minta supaya bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, bersyukur jadi manusia dengan menjaga kemanusiaan, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan menjaga nilai-nilai dan ajarannya, menjadi NU juga menjaga ke-NU-anmu, ahli sunnah wal jamaah. Salah satu sikap dari NU makanya lain. Tadi kan bersemangat tadi. Ketua sampean itu kan. NU itu NKRI harga mati. Kenapa begitu? Lu karena apa namanya? Sampean nggak kenal. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari biasanya fotonya ada ini, itu yang ini. Saya itu sudah agak lama menemukan dan sudah saya terjemahkan. Saya menemukan buku karangannya seorang penulis dan wartawan Arab yang pada waktu revolusi di Indonesia dia memang di Indonesia untuk mengcover jalannya revolusi di Indonesia. Dia punya buku dan saya menemukan buku itu yang dalam terbitan Kuwait berbahasa Arab. Judulnya menarik. Judulnya itu Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Itu terjemah harfiahnya adalah Maha Guru Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Itu buku karangannya Said Asad Muhammad. Sudah saya terjemahkan. Amin, silahkan cari di toko-toko itu. Jadi ajaran dari kiai-kiai NU itu karena ikut mendirikan
Nahdlatul Ulama itu ikut mendirikan negara kita ini, maka orang NU itu saya selalu mengatakan adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Orang NU itu bukan turis. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Dulu ada namanya Asyari, ada namanya M-Top yang ngebom Indonesia. Mungkin masih bisa dimaklumi ya, karena dia bukan orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia hancur dia nggak merasa rugi, nggak apa, dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau sampean mau merusak Indonesia, wah, tak lawan kamu. Ini rumah kita bersama, harus kita jaga bersama. Jadi itu tadi sudah kita bersyukur karena manusia dengan menjaga kemanusiaan kita, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjaga nilai dan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur menjadi orang NU dan melaksanakan ajaran-ajaran NU. Ada lagi satu lagi, ini sebelum jam 2. Satu lagi, kita bersyukur dengan hak prerogatifnya Allah Ta'ala, kita diciptakan menjadi bangsa Indonesia, menjadi orang Indonesia. Ini anugerah, ini anugerah. Banyak sekali orang-orang asing ke Indonesia ini, banyak yang minta warga negara, banyak sekali, banyak sekali. Lah kita yang jadi warga negara Indonesia kok nggak bersyukur gimana? Sampai tak tanya sekarang ibu-ibu ini, sampean yang paling jauh pergi kemana sampean? Jakarta? Sudah pernah Jakarta ya? Bandung, sudah. Surabaya pernah? Rembang pernah? Saya itu Timur Tengah sudah, Eropa sudah, Eropa itu mulai Jerman sampai Spanyol, Amerika sudah, Jepang sudah, Korea sudah, Hong Kong sudah, Taiwan sudah, mana-mana. Setiap kali saya di negara-negara itu yang teringat adalah Indonesia. Kenapa? Kenapa? Karena di sana itu tidak seperti di sini. Di negara-negara itu kalau panas kita tidak tahan panasnya, kalau dingin tidak tahan dinginnya. Di sini paling panas kemarin itu, paling panas itu 36. Kemarin itu saya lihat ketika panas sekali itu 36 derajat. Saya di Mesir pernah mengalami 50 derajat. Semua yang saya pegang panas sekali. Kalau naik bis pegangan ini panas, ini panas. 50 derajat. Kena angin panas. Kalau di sini panas, kita berlindung di bawah pohon sudah tidak panas. Di sana berlindung di mana saja, kalau asal kena anginnya, kena udaranya panas. Saya pada waktu itu jadi mahasiswa. Kalau mau tidur, ranjang ini saya siram pakai air, set, langsung tidur. Kalau tidak langsung tidur, mengembalikan timba dulu ke kamar mandi, ini panas lagi nanti. Kalau belajar itu kitab saya masukkan ke plastik, sini pancuran saya pancurkan, ambil sini. Kalau enggak bisa belajar ya. Kalau musim dingin, itu di sini paling dingin itu 20-26 derajat. Itu pada waktu saya di Jerman itu 6 derajat di bawah 0. Itu masih 6 derajat, ada yang 20 di bawah 0 segala macam. Ini sudah keluar darah, selimutan itu keluar, jarinya sedikit gitu. Oh ini udah gemetaran sendirian. Di sini Allah. Saya di Mesir itu sama kawan-kawan nyewa lapangan sepak bola itu mahal sekali, hanya untuk seminggu sekali. Itu pun seringkali prei tidak boleh dipakai latihan sepak bola. Alasannya karena rumputnya sedang disirami. Di sini ini rumput malah ditebangin. Di sana rumput disirami.
Di Indonesia ini akar itu bisa dibuat getuk. Tahu getuk? Akar bisa dibuat getuk. Indonesia ini dulu ada Grand Syekh, Syekhul Azhar itu ulama yang terbesar di Mesir. Di bawahnya ini ada mufti. Kalau presiden mau ngangkat menteri agama, di sana namanya Wazirul Auqaf Waddin, itu harus lewat Grand Syekh ini. Itu yang pernah Grand Syekhnya Syekh Syautut itu pernah ke Indonesia. Orang Mesir itu lebay, bahasa sini bahasanya anak muda itu lebay. Lebay itu mubalaghahnya kelebihan lah. Mubalaghahnya itu balik sekali. Jadi begitu datang di sini dibawa ke Bogor, dibawa ke apa namanya yang di Bogor itu Kebun Raya Bogor. Soalnya Kebun Raya Bogor. Masya Allah, tabarakallah. Ini jangan-jangan nanti orang Indonesia tidak kaget ketika ke surga. Itu lebaynya di situ. Lebay, mubalaghah. Kalau tidak kenal orang Mesir, wah ini penistaan, mesti gitu. Masya Allah. Hadhihi qit'atun minal jannah. Indonesia ya qit'atun minal jannah. Indonesia adalah sekelumit pecahan dari surga. Syekh Syautut dari alamnya, dari udaranya, dari orang-orangnya. Dulu itu terkenal sekali orang Indonesia itu, di mana-mana dihormati. Karena apa? Karena keramah tamahannya. Di Indonesia tidak kenal itu menegur kok. Dari mana Bu? Enggak kenal tapi negur. Di mana-mana tidak ada begini. Di kita ini negur. Sampai di Magelang sana itu, wah sudah dihampirkan, mari hampir. Nggak tahu belakangan ini kenapa. Kalau bahasa Jawanya kesambet di sini ya. Entah kesambet apa itu. Sekarang kok tiba-tiba menjadi sangar begini orang Indonesia. Beragama saja itu, ya Allah, NU itu ikut Kanjeng Nabi mengajarkan Islam yang ramah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyontohkan diri beliau. Kanjeng Nabi itu sampai nggak kenal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu jangankan mau bicara, nggak bicara itu sudah mengajak. Nggak bicara itu mengajak Kanjeng Nabi itu, menarik. Orang selalu ingin dekat dengan beliau. Itu saja tidak bisa mengislamkan Abu Lahab. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Harus bangkit. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Dirusak, cemar kita, malu kita. Dulu semua orang menghargai Islam karena kiai-kiai kita memang menampilkan Islam dengan tampilan yang indah. Kiai-kiai tidak ngomong saja, bahkan ada kiai yang tidak ngomong tapi perilakunya yang ngomong. Kiai-kiai pesantren dulu punya kasih sayang kepada umat. Itu tadi saya katakan yang zuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Karena kasih sayangnya kepada umat, tidak tahannya melihat umatnya itu kesasar-sasar, beliau itu membantu mereka membacakan Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran supaya terlihat oleh
umatnya yang awam yang tidak baca Quran ini. Oh begitu itu Quran ini. Maka ini sekarang saya anjurkan kepada kiai-kiai NU itu yang baca Quran, tolonglah yang tidak sempat baca Quran itu biar belajar perilaku Quran dari Anda sekalian. Yang ngerti Quran, yang kenal Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perlihatkanlah perilakunya Rasulullah. Jangan mulutnya saja indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Ini malah membingungkan orang ini. Mulutnya kok seperti Kanjeng Nabi, perilakunya kok seperti Abu Jahal. Dan bingung orang. Kalau tidak ya diam saja. Itu ngaco itu. Gurur karena banyak followernya. Karena banyak yang ikut, dia merasa benar. Itu salah. Benar dan salah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi nalar atau tidak. Ibu-ibu bapak sekalian, sudah jam 1:30. Jadi tadi bersyukur, sudah tadi bersyukur semua ya, bersyukur. Kita itu ya Allah, sampai coba sampai keluar sedikit lah ke Singapura kemana, lihat Indonesia, luar biasa, luar biasa. Ada negeri kok seperti ini, orangnya berbeda-beda semua. Saya itu tidak bisa bahasa Sunda, sampai tidak bisa bahasa Jawa, tapi kita bisa komunikasi. Kita bisa komunikasi dengan baik. Di sana ada orang Batak, di sana ada orang Madura, di sana ada orang Bugis, macam-macam. Kita bisa komunikasi dengan mereka. Sampai datang agak ke situ sebentar, ke Filipina. Filipina itu seperti kita, banyak suku-suku, banyak etnis ini. Tapi bahasa Tagalog yang ingin dijadikan bahasa nasional itu belum jalan sampai sekarang. Sehingga dari kampung ke kampung orang tidak bisa komunikasi karena bahasanya lain. Kita kok nggak bersyukur gimana? Sekian ribu pulau-pulau, sekian banyaknya etnis, kita masih bisa berhubungan. Makanya NU pada waktu zaman Rais Am Kiai Ahmad Siddiq melanjutkan dari pendahulu-pendahulunya, merumuskan, sebetulnya sudah ada cuma dirumuskan saja. Ada rumusan khitoh, ada rumusan ukhuwah nahdiyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insan. Ini berurutan. Kalau sampean ukhuwah nahdiyah saja tidak bisa. Ya tidak bisa ukhuwah islamiyah, nggak bisa. Ukhuwah nahdiyah aja nggak bisa kok. Kalau ukhuwah nahdiyah saja nggak bisa, ukhuwah islamiyah. Kalau ukhuwah islamiyah saja tidak bisa, bagaimana ukhuwah watoniyah? Kalau ukhuwah watoniyah tidak bisa, bagaimana mau ukhuwah insaniyah, basyariyah? Tidak bisa. Itu tingkat yang paling tinggi. Dulu itu NU kiainya bisa semua. Sisa-sisanya Laskar Padang itu, Gus Dur itu tidak ada. Semuanya persaudaraannya manusia. Itu yang tertinggi. Kullukum min Adam, ma Adam min turab. Persaudaraan itu bisa dilaksanakan kalau bisa melewati ini. Persaudaraan Nahdiyah sudah, persaudaraan Islamiyah sudah, persaudaraan Watoniyah sudah, persaudaraan kemanusiaan. Kita manusia. Yang terakhir karena sudah 1:30, jadi apa namanya, tetaplah antap saja Anda di NU Nahdlatul Ulama. Jangan tergoda dengan tampilan-tampilan gagah tapi tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu senang dengan gagah. Wah, gitu gagah itu. Ayo
kembali kepada Quran dan hadis, kembali ke Quran dan hadis. Coba tunjukkan Quran, baca sampean paham apa enggak? Kelekep dia enggak bisa. Gayanya saya kembali ke Quran. Jangan ikut kiai, ikut Quran. Ini sombong sekali dan tidak punya rasa rahmah. Lain dengan ulama-ulama kita. Dari dulu ulama-ulama kita itu sangat perhatian, peduli kepada masyarakat, sehingga sampai rakyat tidak dibiarkan untuk melihat Quran sendiri, istimbat Quran sendiri tidak bisa. Wong rakyat jelata kok. Mereka yang istimbat, mereka yang ngambil dalil-dalil, mereka bikinkan buku pintar untuk orang-orang awam supaya segera dapat sholat. Ada sulam sapina, ada takrib. Ini menolong masyarakat yang tidak sempat baca Quran. Mereka disangka mereka itu Imam Syafi'i, imam-imam kita itu tidak baca Quran. Kiai-kiai itu ngedobos saja maksudnya. Jangan ikut kiai. Loh, lah ikut siapa? Quran. Loh, kamu kira kiai-kiai itu dari mana? Apa dari Google? Jadi itu tetaplah sampean ya, mantap saja dari ikut kiai-kiai NU. Nanti kalau ditanya sana ya, rombongan NU gitu saja sudah beres. Sudah. Demikian yang bisa saya sampaikan, apa namanya, untuk ibu-ibu bapak sekalian. Ingat tadi itu, bersyukur tadi itu pertama. Kedua, di samping bersyukur jangan berlebih-lebihan. Ingat-ingat, jangan berlebihan. Kenapa masyarakat kita menjadi tidak manusia? Terus ada yang jadi cepong, ada yang jadi kampret, karena berlebih-lebihan. Keterlaluan berlebih-lebihannya itu sampai dibalik oleh Allah, tidak jadi manusia, jadi kampret sama cebong. Kenapa? Berkali-kali takbir, berkali-kali mengatakan Allah itu maha besar, tapi tidak tahu besarnya Tuhan seberapa. Nah, kalau Tuhan kok dibawa ke pilkada, itu kan tidak ngerti gedene Gusti Allah itu. Gedene Gusti Allah seberapa? Kamu kira seberapa Gusti Allah kamu ajak ke TPS itu? Oke, sekarang ini ada kiai banyak kok saya. Ini saya diminta oleh Kiai Rohiyat ini untuk doa. Jadi sampean itu harus bersyukur lagi sekarang. Ini banyak kiai-kiai, tapi karena ada saya, kiai dan Habib lagi. Ini karena ada saya, mereka nggak pede untuk doa itu. Kalau mungkin beliau-beliau ini tahu lah, kalau doa saya itu yang paling mujarab ya doa saya. Ini sudah terbukti di mana-mana. Karena itu sekarang tinggal sampean minta apa? Minta apa? Jadi kalau Indonesia damai itu doa umum. Saya itu biasa kalau doa itu tidak hanya doa umum, tapi yang khusus-khusus juga. Jadi doa umum jelas itu. Nanti saya doakan Indonesia segala macam itu iya. Tapi saya kalau doa selalu saya minta supaya masing-masing juga mendoa. Masing-masing meminta permintaannya sendiri-sendiri. Karena Tuhan itu kaya sekali. Ini cuma seberapa? 7,5 miliar minta semua kepada Allah Ta'ala, diberi semua oleh Allah Ta'ala. Kekayaan Allah tidak berkurang sama sekali, kecuali seperti halnya jarum sampai celupkan ke lautan, kamu angkat yang basah-basah ini, yang diberikan 7,5 miliar, dan kekayaannya Tuhan masih satu lautan itu, kaya sekali. Jadi sekarang minta apa? Biasanya kalau saya berdoa di mana-mana, dan memang saya sekarang profesinya doa. Karena sudah terkenal doa saya itu mujarab, jadi sudah tidak ada tausiah segala macam begini nih, langsung sudah doa aja. Ya Kerawang aja yang belum dengar ini. Jadi kalau biasanya saya ajak membaca Fatihah 1 kali. Ini kalau anak-anak muda yang biasa buka YouTube tahu.
Saya kalau doa, saya ajak jamaahnya membaca Fatihah sekali. Tapi iyyaka nasta'innya 11 kali. Iyyaka nasta'innya 11 kali, Fatihahnya sekali. Dalam Anda sekalian baca iyyaka nasta'in 11 kali itu sambil di sini apa bahasa Indonesianya ngerentek no. Di sini ngerentek bahasa Jawa, di sini ini dianukan. Anda memohon kepada Tuhan dalam hati ketika membaca iyyaka nasta'in itu. Iyyaka nasta'in, ya Allah, saya punya utang 5 juta. Mudah-mudahan segera lunas. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, ya Allah, saya kepengen punya rumah sendiri. Ini bertahun-tahun ikut mertua saja. Iyyaka nasta'in, ya Allah, saya ingin buka warung, mudah-mudahan warung saya laris. Itu iyyaka nasta'in sambil permintaannya masing-masing. Sekian banyaknya kan tentu beda-beda lah permohonannya. Ini mumpung saya yang doa, sampai pergunakan kesempatan ini untuk memohon kepada Allah apa yang Anda paling inginkan saat ini. Iyyaka nasta'in, ya Allah, mudah-mudahan saya segera bisa naik haji, ya bangsa gitulah. Sudah ya, paham ya? Itu. Kalau misalnya punya hutang, ya hutang yang 5 juta ke atas lah. 5 juta. Ini yang doa saya. Ya. Masa 100.000 aja saya yang doa. Kebesaran yang doa itu. Ya, kalau sudah mari kita. Pasti dikabulkan, pasti. Kok sampai tidak dikabulkan oleh Tuhan, itu kemungkinannya cuma 3. Kemungkinan pertama, Anda tidak percaya sama saya. Masa begitu doanya mandi, doa saya mujarab nggak percaya. Ya mujarab betul. Kemungkinan yang kedua, itu permintaan sampean mustahil. Permintaan yang mustahil, misalnya ini kok kabar-kabarnya akan ada reshuffle menteri ya ini. Ini kalau diganti itu saya mudah-mudahan. Ya meskipun itu apa saja mungkin ya, tapi kan itu ya mustahil lah itu. Yang ketiga, permintaan sampean itu apa namanya kurang pas. Jadi Tuhan itu baik sekali dengan kita. Kalau doa kita itu tidak pas, karena kecenderungan kita kan doa asal minta saja, asal minta. Pernah suatu saat ada yang minta ke saya nyalon jadi kepala daerah. Sampean saya doa, saya ngamini sampean, apa saya yang doa? Ya saya yang doa saja Pak Kiai supaya diamini Pak Kiai. Doanya ini supaya jadi. Nah, sungguh ini sampean yang doa, saya yang ngamini, bukan saya yang doa. Ya saya. Dia rupanya kepengen pas lah dengan keinginannya itu. Ya saya amini. Saya hanya ngamini tok itu. Itu mujarab mandi, langsung jadi. Tapi karena tidak menurut saya, menurut dia, doanya itu saya dengarkan kurang. Kalau saya doakan banyak sekali, calon presiden sampai calon lurah itu ke tempat saya itu banyak sekali. Tanyakan saja presidennya, karena gubernurnya sama lurahnya itu datang ke saya. Saya selalu mendoakan, saya tambahi, ya Allah, kalau manfaat mudah-mudahan jadi, kalau tidak mudah-mudahan tidak, gitu. Ini enggak, pokoknya jadi, betul jadi. Tapi 3 bulan tangkap KPK. Ada yang doanya itu kurang pas, oleh Allah itu kalau di bahasa Jawa dipremakno, apa dipremakno di ini kasihan, dari kasihan ini dia sudah punya mobil, sudah punya sepeda motor, ini kok
permintaannya dari dulu soal dunia saja, dunia saja. Dia minta, ndak minta sudah saya kasih. Loh sekarang pas Gusmus sendiri yang doa, doanya mujarab kok dia masih minta dunia lagi. Kasihan.